Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, Kepolisian Resor Jember terus mendalami kasus pembunuhan bocah berusia 6 tahun di tangan ibu kandungnya. Polisi belum bisa memeriksa terduga pelaku sebab yang bersangkutan masih kritis usai mencoba bunuh diri. MH 46 tahun, pelaku pembunuhan anaknya sendiri NN 6 tahun, masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Jember. MH masih kritis usai mencoba bunuh diri setelah membunuh anak kandungnya. Polisi terus berjaga di sekitar ruang ICU untuk memantau kesehatan tersangka. Guna memaksimalkan penanganan penyidikan, Polsek Sempolan melimpahkan kasus tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jember. Pemeriksaan akan dilakukan setelah kondisi tersangka sehat, baik secara fisik maupun kejiwaan. Dugaan sementara MH berbuat nekat karena depresi. Kita masih pendalaman karena pelaku dalam ini terlapor atau tersangka yang pasti sekarang masih juga mengalami sakit ya, dalam arti dia juga mencoba untuk melakukan bunuh diri ya. Jadi kita masih di rumah sakit, masih perawatan. Kita belum bisa melakukan pendalaman. NN ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Desa Harjomulyo, Silo dengan kondisi luka parah di leher. Sementara MH yang juga terluka parah berada di samping anaknya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, anggota Satreskrim Polres Malang menangkap 2 tersangka pembunuh pengemudi taksi daring di Kabupaten Malang. Keduanya membunuh di wilayah Kabupaten Malang dan membuang jasad korban di wilayah Lumajang. Jasad Apris Fajar Santoso, warga Pagelaran, Kabupaten Malang, ditemukan di kawasan Piket 0 Lumajang. Korban dilaporkan hilang oleh istrinya sejak Sabtu 3 Juni lalu. Berbekal pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menangkap CD, warga Tirtoyudo, serta AN, warga Kepanjen, Kabupaten Malang. Polisi menemukan sejumlah barang bukti kejahatan di rumah CD, termasuk mobil korban. Meski tidak saling kenal, kedua tersangka sudah merencanakan pembunuhan korban karena ingin memiliki mobilnya. Tersangka mengaku akan menjual mobil korban untuk membayar hutang. Selanjutnya, setelah menerima laporan tersebut, melaksanakan serangkaian penyidikan terjadinya kehilangan korban. Hasil penyidikan disimpulkan bahwa korban atas nama Apris Fajar Santoso menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya pihak keluarga korban membuat laporan polisi model B tentang tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya, tindakan yang sudah kita lakukan berdasarkan hasil penyelidikan, selanjutnya petugas mengamankan 2 orang atas nama Chandra Dwipa dan Ahmad Nuroh yang diduga, sekali lagi, yang diduga sebagai pemesan atau penumpang yang mengorder Gojek atau Gokar tersebut di sebuah rumah di daerah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Dari hasil integrasi yang sudah kita laksanakan terhadap 2 orang tersebut, didapatkan keterangan bahwa benar yang bersangkutan 2 orang inilah yang mengorder terkait Gokar tersebut. Kedua tersangka dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, suasana duka menyelimuti kremasi jenazah korban pembunuhan dalam koper di Krematorium Eka Praya, Surabaya. Keluarga korban berharap pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Sementara pelaku kepada polisi berdalih membunuh karena sakit hati. Suasana duka menyelimuti kremasi jenazah Angelin Natania, korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan dalam koper dan dibuang ke Jurang Pacet, Mojokerto. Jenazah Angelin
dikremasi di rumah krematorium Eka Praya, Kembang Kuning, Surabaya pada Sabtu siang. Ana Maria, ibu korban, tak kuasa menahan tangis saat kepergian anak keduanya tersebut. Bambang Sunario, ayah korban, berharap pelaku pembunuhan Rahmat Bagus Apriyatna yang merupakan guru les musik korban dihukum setimpal dengan perbuatannya. Ya, harapan saya ya semoga kasus ini tetap dibantu dikawal untuk kita keluarga supaya memperoleh sesuatu yang balasan yang setimpal bagi pelakunya. Untuk keadilan Ibu ya? Iya, kita berharap semuanya mendukung gitu. Terima kasih. Rahmat Bagus Apriyatna membunuh Angelin Natania, mahasiswa 21 tahun, dan membuang jasadnya di jurang kawasan hutan Pacet, Kabupaten Mojokerto karena sakit hati. Pria 41 tahun guru musik korban ini dibekuk Satreskrim Polrestabes Surabaya di tempat persembunyiannya di Malang. Selain sakit hati, motif pelaku membunuh ingin menguasai harta korban. Apakah memang kamu ada niatan dari awal atau bagaimana terkait dengan kejadian ini? Tidak, Pak. Karena itu emosi sesaat, Pak. Jadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya. Ini membuat saya untuk punya pikir salah. Kamu menyesali? Ya. Berapa lama berhubungan, Mas? Maksudnya menjalin hubungan dengan korban itu berapa lama? Dari 2017. Sejak SMA? Tapi itu teman aja, Pak. Saya gurunya aja. Kamu dekat hubungannya? Dekat, Pak. Sementara itu, menurut Kombes Pol Pasma Royce, Kapolrestabes Surabaya, kasus ini terungkap setelah orang tua korban lapor ke polisi. Korban terakhir dijemput guru les musiknya. Karena adanya sakit hati, sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga dari korbannya, baik itu mobil dan handphone. Yang notabene mobil ini sudah dipindah tangankan terhadap seseorang dan handphone pun juga sudah dijual kepada seseorang. Dan kita akan menjerat terhadap pelaku sesuai dengan pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal bisa seumur hidup. Polisi mengamankan barang bukti koper, tali serta 1 unit mobil milik korban beserta dokumen STNK. Tersangka diancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Rahmat Hidayat dan Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, upaya pengiriman belasan motor diduga hasil tindakan kejahatan dari wilayah Jabodetabek digagalkan Polres Probolinggo Kota. Barang bukti motor tersebut disita dan 2 penadahnya ditangkap. Sebanyak 14 unit sepeda motor berbagai jenis dan merek ini disita Polres Probolinggo Kota Jumat siang. Motor diduga hasil kejahatan itu diamankan dari truk diesel berplat nomor asal Lumajang. Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar sepeda motor sudah tidak berplat nomor dengan kondisi kontak telah rusak. Pengungkapan kasus berawal saat tim Opsnal Satreskrim Polres Probolinggo Kota berpatroli di sepanjang jalan tol Pasuruan Probolinggo. Tepatnya di wilayah Kecamatan Tongas, Probolinggo, Jumat dini hari. Saat diperiksa oleh polisi, Wiwit, pengemudi truk, dan Muhammad, penumpang truk, keduanya warga Randu Agung, Lumajang, tak dapat menunjukkan dokumen 14 unit sepeda motor itu. Hasil penyelidikan akhir, Wiwit dan Muhammad ditetapkan sebagai tersangka penadah barang hasil tindak kejahatan. Keduanya juga diduga sebagai anggota komplotan pencuri sepeda motor yang beroperasi di wilayah Jabodetabek dan kota-kota lain di Jawa Timur. Ketika tim opsional kita sedang melaksanakan kring serse patroli reskrim, mencurigai ada sebuah kendaraan sejenis truk yang mengangkut barang. Atas dasar itu dicek and recheck, ternyata menemukan atau diketahui bahwa truk tersebut mengangkut kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Sebanyak 14 unit sepeda motor dan dilakukan komunikasi dengan yang membawa tersebut. Informasinya kendaraan tersebut diambil dari Jakarta
12 unit dan 2 unitnya diambil dari wilayah Pasuruan. Dilakukan cek and recheck lagi, tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, kemudian dilakukan pengamanan ke Polres Probolinggo Kota dan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Kini Polres Probolinggo Kota tengah mengembangkan kasus ini untuk mencari pemasok motor hasil curian itu. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Jelang Idul Adha, Pandai Besi banjir pesanan pisau sembelih hewan kurban. Kami kembali usai jeda berikut.